Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa wafhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Ashhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ayuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Baik nikmat sehat dan afiat, nikmat rezeki, nikmat panjang umur, serta nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam sama-sama selalu kita terpanjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan Jumat ini pula khatib tak lupa berwasiat untuk diri sendiri khususnya dan jemaah semua umumnya. Marilah sama-sama kita tingkatkan iman dan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allamah Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya yang berjudul Sabilul Iddikar wal I'tibar bima yamurru bil insan wa yaqadli lahu min a'mar menjelaskan tentang 5 golongan orang yang dikhawatirkan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Dikatakan qalu wa aksaru min yukhsha alaihi su'ul khatimah wal iyazu billah al mutahawinu bis salah wal mudminu li syirbil khimar wal qa'u li walidayhi walladhi yu'zil muslimina wa kadzalika lil musirruna ala kabair wal mawbiqah alladzina lam yatubu ila Allah minha. Para ulama berkata bahwa orang-orang yang paling dikhawatirkan akan beroleh su'ul khatimah, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang suka melalaikan salat. Mereka yang suka minum minuman keras. Mereka yang durhaka kepada kedua orang tua. Mereka yang suka mengusahakan atau menyusahkan atau menzolimi muslim lainnya. Dan mereka yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar, berbagai kekejian dan tidak mau bertobat. Dari kutipan di atas tadi dapat diuraikan secara singkat kelima golongan orang yang hidupnya berakhir dengan su'ul khatimah. Golongan pertama yaitu orang-orang yang suka melalaikan sholat. Sholat yang merupakan amal perbuatan, amal ibadah yang paling utama dan utama juga dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwala ma yuhasabu bil 'abdi wa yaumal qiyamati min 'amalis salatu fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasir." Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka jika salatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika salatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Hadis riwayat Tirmizi.
Oleh karena itu, hendaklah kita selalu menjaga salat kita dengan baik dalam keadaan seperti apapun. Dimanapun kita menemukan waktu salat, segeralah kita melaksanakan salat dengan sebaik-baiknya. Salat 5 waktu itu tidak boleh ditinggalkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Golongan kedua adalah orang-orang yang suka mengonsumsi minuman keras. Minuman keras yang jelas hukumnya adalah haram. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun." Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua khamar adalah haram. Menilik perkembangan sekarang ini bahwa bukan saja minuman keras yang beredar, bukan saja minuman keras yang memabukkan, akan tetapi termasuk juga yang memabukkan adalah zat adiktif narkoba dan sejenisnya. Hukumnya sama, yaitu haram. Maka dikhawatirkan orang-orang yang selalu menggunakan barang-barang tersebut akan berakhir dengan su'ul khatimah. Golongan ketiga, orang-orang yang hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah, yaitu orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka pada orang tua hukumnya haram dan termasuk dosa besar setelah syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil kaba'ir, qala al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wa syahadatuz zaur." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang dosa-dosa besar. Beliau menjawab, menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh seseorang, dan kesaksian palsu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Golongan keempat yaitu orang yang dikhawatirkan su'ul khotimah di akhir hayatnya, orang yang suka menyusahkan, menzolimi muslim-muslim lainnya. Orang muslim yang menyusahkan orang muslim lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala sangat memperhitungkan perbuatan zolim tersebut yang dilakukan seseorang terhadap seseorang lainnya, sesama muslim. Dalam hadis marfu' yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa amma zulmul ladzi yatrukuhu Allahu wa zulmul ibad ba'dihim ba'dan hatta yudabbiru li ba'dihim min ba'd." Adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya. Adapun kezaliman yang dimaksud dalam hadis tersebut yang mengakibatkan kebangkrutan di akhirat, diantaranya mencaci maki orang lain, menuduh atau memfitnah orang lain, memakan harta orang lain, atau korupsi, menumpahkan darah orang lain, dan memukul orang lain. Oleh karena itu, kita harus menghindari perbuatan-perbuatan zalim tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Golongan kelima yaitu orang yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar, berbagai kekejian, dan tidak pernah mau bertobat. Ada 5 bentuk dosa besar yang dilakukan oleh manusia, di antaranya berzina. Yang kedua, mabuk-mabuk, berjudi, mencandu narkoba, mencuri ataupun mengkorupsi. Dalam surat Al-Isra ayat 32 berbunyi, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina, sungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Haramnya mabuk, madat dan judi jelas dalam surat Al-Maidah ayat 90, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal khamru wal maisru wal ansabu wal azlamu rizqum min a'mali syaitan fajtanibu." Hai orang-orang yang beriman,
Sesungguhnya meminum minuman khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan, dan jauhilah perbuatan-perbuatan itu. Sedangkan haramnya mencuri dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita semua berdoa agar senantiasa kita semuanya yang hadir, keluarga kita selalu diberikan rahmat dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua mampu menjauhi dosa-dosa tersebut agar tidak termasuk golongan orang-orang yang berakhir dalam su'ul khatimah di akhir hayat kita. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratin ibadil mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun malikun barrur raufur rahim.